Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang cara pembuatan pakan terbaik agar anakan entok kita itu cepat besar, cepat panen teman-teman sekalian, dan juga indukan-indukan kita dan juga basar kita tetap sehat, dan indukan kita itu bisa rutin bertelur, badannya itu gemuk dan profesional teman-teman sekalian, sehingga anakan yang dihasilkan nantinya akan maksimal menetas dan juga cepat besarnya. Nah, simak video ini tanpa di skip-skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, teman-teman sekalian, pakan adalah salah satu kunci utama dalam peternakan. Mau itu peternakan ayam, mau itu peternakan sapi, domba, dan lain-lain, itu semuanya menjadi faktor utama sebagai awal mula kita dalam peternakan. Pakan ini salah satu faktor yang menentukan kesuksesan kita dalam berbudidaya entok. Jadi kita harus benar-benar mengetahui pakan apa saja yang baik untuk entok kita, mulai dari anakan usia 1 bulan sampai dengan panen teman-teman sekalian, ataupun pakan indukan yang bagus agar ia cepat recovery atau cepat pulih kembali setelah mengerami telurnya, sehingga lebih cepat lagi untuk bertelur nantinya. Nah, bisa dilihat teman-teman sekalian, indukan dan basar-basar yang ada di kandang ini itu sangat sehat-sehat teman-teman sekalian, karena memang pakannya di sini saya menggunakan limbah ikan teman-teman sekalian, limbah ikan fresh, bukan limbah ikan udah semalam ataupun sudah 2-3 hari tidak diolah. Nah, jadi pakannya setiap hari diambil di pasar atau di pajak, itu kita bisa mendapatkan teman-teman sekalian, semuanya kita bisa mendapatkan, yaitu limbah ikan. Mau itu limbah ikan lele. Nah, di sini saya memang maksimalnya menggunakan limbah ikan lele teman-teman sekalian, tapi kalaupun adanya itu limbah ikan laut seperti ikan dencis dan lain-lain, ataupun limbah ikan nila, itu semuanya bisa teman-teman sekalian. Intinya dalam proses pembuatannya itu kita diwajibkan untuk memasaknya dahulu, dicuci bersih lalu dimasak, karena kan kita tidak tahu bakteri-bakteri yang ada di area pasar itu teman-teman sekalian, ataupun pakan yang sudah kita berikan itu sudah dihinggapi lalat, atau limbahnya itu dihinggapi lalat. Jadi alangkah baiknya sahabat peternak entok sekalian itu dicuci dulu baru kita rebus sampai dengan mendidih. Tujuannya agar pakan kita steril dari bakteri yang ada. Nah, bisa dilihat teman-teman sekalian, indukan entok kita itu lahap pakannya. Makannya itu lahap, mau itu cawan basor, anakan entok usia 1 bulan 2 bulan itu sudah lahap sekali makannya. Nah, ini kita sepi lah pakannya. Nah, pertama-tama itu ada dedak padi teman-teman sekalian. Nah, kalau ada biasanya ya, kalau ada ini tapi nggak rutin ya. Biasanya dicampur dengan ampas tahu, tapi jarang teman-teman sekalian kalau ada aja. Nah, ini bisa anduk ya. Lalu ini ikan lelenya tadi, limbah ikan tuh kan nampak tuh, kepala-kepala ikan, insang ikan, itu semuanya ready. Nah, setelah dicuci bersih lalu dipanaskan nih, dimasak lah istilahnya. Nah, setelah dimasak nih kayak gini teman-teman sekalian, hasilnya sudah hancur-hancur ya kepala ikannya, tulang-tulang ikannya tuh. Langsung disiram panas-panas ke dedak tadi. Nah, ini dia teman-teman sekalian, pakan kita dengan campuran dedak, insang ikan, dan juga tadi ada sedikit ampas tahu teman-teman sekalian, tapi tidak wajib ya. Nah, ini setelah kita aduk campur rata, insang ikan lele, ampas tahu, dan juga dedak padi, ini sangat-sangat komplit teman-teman. Nah, yang mana komposisi pakan ini sudah ada yang namanya karbohidrat yang sangat tinggi dari dedak padi, dan juga sedikit menir-menirnya teman-teman sekalian. Menir itu pecah-pecahan beras. Nah, itu bagus sekali ya teman-teman sekalian karbohidratnya. Nah, setelahnya kita sudah mendapatkan yaitu protein dari
limbah ikan ini, protein limbah ikan ini sangat-sangat tinggi teman-teman sekalian. Bobot entok itu bisa mencapai maksimal, bisa gemuk-gemuk teman-teman sekalian. Nah, itu kalau nggak ada ikan lele, ada apa juga, limbah ikan laut juga seperti ikan tongkol dan lain-lain teman-teman sekalian. Tuh lihat, bisa disepil ya teman-teman sekalian dia pakannya. Nah, protein hewani tadi itu memang untuk unggas khususnya itu memang sangat-sangat penting, karena rata-rata protein hewani itu bisa membuat entok kita gemuk-gemuk, mau itu ayam, bebek dan lain-lain. Itu memang protein hewani sangat bagus. Nah, kita juga sudah mendapatkan protein nabati. Nah, protein nabati tadi dihasilkan dari ampas tahu teman-teman sekalian. Jadi protein hewani nabati itu sudah ready di kandang kita, ataupun setiap hari dikonsumsi entok-entok itu sangat bagus sekali untuk menunjang pertumbuhan anak-anak entok kita, pertumbuhan daging, tulang, bulunya agar cepat tumbuh. Indukan pada saat dia setelah bertelur mengeram, biasanya kan badannya mulai susut teman-teman sekalian, ataupun agak sedikit ngurus. Nah, jadi di situ dia dengan pakan protein tinggi, karbohidrat tinggi, jadi dia cepat pulih kembali, cepat gemuk kembali. Setelah gemuk kembali, maka ia akan cepat bertelur teman-teman sekalian. Jadi inilah rahasia peternakan entok khususnya di channel Entok Medan. Boleh teman-teman sekalian tiru, ataupun teman-teman sekalian yang masih bingung dari proses pemberian pakannya, bisa japri WhatsApp saya, ataupun teman-teman sekalian yang ingin membeli khususnya entok jumbo, kita ada teman-teman sekalian entok jumbo mulai dari anakan usia 1 minggu, 2 minggu sampai dengan basor jumbo. Itu kita ready, basor siap cetak dan juga indukan siap kawin, semua kita ready. Nah, kenapa saya mempromosikan entok jenis jumbo? Karena memang genetiknya luar biasa teman-teman sekalian. Dari proses pertumbuhan memang sangat-sangat cepat. Nah, bagi teman-teman sekalian yang ingin memperbaiki genetika entok jenis lokal ke jumbo, bisa japri melalui WhatsApp. Harganya memang sedikit mahal, tapi itulah investasi dalam peternakan, khususnya di peternakan entok lokal maupun di entok jumbo. Nah, dari pakan ini teman-teman sekalian itu lebih kurang sudah dijalankan lebih sekitaran itu 4 tahunan teman-teman sekalian. Pakan ini ya sudah diracik itu sekitar 4 tahunan. Jadi memang gak usah diragukan lagi dari proses pakan ini ataupun pembuatan pakan ini di kandang channel Entok Medan. Nah, ini dia proses pemberian pakannya teman-teman sekalian, itu lebih kurang di jam 9 pagi, kadang jam 8. Nah, pemberian pakan di kandang ini hanya 1 hari sekali teman-teman sekalian. Ingat, 1 hari sekali, tapi memang pemberian pakannya banyak teman-teman sekalian. Nah, jadi 1 hari hanya sekali dalam proses pemberian pakan. Jadi dia tuh nanti dari pagi makan terus sedikit-sedikit, dia nggak habis langsung sekali habis, dia sedikit-sedikit nanti dia makan terus sampai nanti ke besok paginya baru habis tuh teman-teman sekalian, ataupun nanti di jam malam-malam dia sudah mulai habis. Nah, besok pagi terus kayak gitu. Jadi kita simple dalam proses perawatan kandang atau pemantauan entok-entok yang ada di kandang. Nah, di sini yang paling penting diberi pakan, pembersihan kandang, dan juga pemeriksaan telur-telur entok yang sedang mengeram. Jadi memang kita harus memantau entok-entok kita yang sedang mengeram. Kita cek kefertilan telur-telur entok kita. Jadi yang kalau nggak fertil itu telurnya bisa kita konsumsi, ataupun kita bisa campurkan ke pakan-pakan kita ini, malah makin mantap teman-teman sekalian. Nah, lahap sekali ya teman-teman sekalian entok-entok kita dalam proses makan dari pakan yang kita racik. Jadi beberapa peternak yang ada khususnya di area Medan ini sudah mulai mengikuti cara pakan ini karena memang hemat. Nah, hematnya di mana? Karena kan kita menggunakan dedaknya itu yang paling jelek kualitasnya kita pilih, karena kita sudah mendapatkan protein dari limbah ikannya ini sistem kontrak per bulannya 300.000, ataupun kalau nggak mau kontrak pun bisa teman-teman sekalian, tapi ya paling nggak seminggu itu kita bisa masukkan freezer juga bisa limbah ikannya teman-teman sekalian. Tapi yang benar-benar diurus, jangan sampai melimpah atau membeludak di freezer kita. Itu memang harus kita olah secepat mungkin agar proteinnya ataupun kualitasnya itu tetap terjaga. Jadi entok-entok kita memang harus kita beri pakan yang benar-benar steril, jangan sampai udah terlalu lama nggak kita olah jadi busuk teman-teman sekalian. Jadi inilah kita harus memperhatikan peternakan kita.
Nah, jadi dari pakan ini saja kita sudah memangkas biaya kos pakan sehari-hari ataupun biaya pemberian pakan dari limbah. Yang seharusnya kita beli pelet, tapi nggak beli pelet teman-teman sekalian, ataupun beli pur yang di Jawa bilang. Jadi kita tidak tergantung dengan pakan pabrikan. Kalau dedak itu kan bukan dari pabrikan skala besar. Kalau di sini kan di kilang-kilang padi sudah banyak sekali dijual teman-teman sekalian. Kalau dedak-dedak aja. Kalau dedak padi itu nggak mesti kita istilahnya tergantung dengan pabrikan. Memang kalau kilang padi kan banyak, mau di mana-mana malah kita gampang untuk mendapatkannya. Dan juga kilang padi ini beda tempat beda harga, kita tinggal survei aja di area kandang kita mana kilang padi yang kualitasnya mudah, kualitasnya bagus, murah, meriah teman-teman sekalian. Jadi kita bisa mendapat keuntungan yang maksimal dari berbudidaya entok. Nah teman-teman sekalian, di Medan sekarang saya membuat yaitu sistem kemitraan teman-teman sekalian. Jadi kita bisa menjual entok kita secara bersama-sama, ataupun teman-teman sekalian yang membeli entok jumbo di tempat saya itu bisa pada saat sudah berkembang entoknya nanti itu bisa dijual kembali, ataupun pada saat proses penjualannya susah bisa saya bantu jualkan teman-teman sekalian. Jadi gampang semuanya teman-teman, bisa kita atur semuanya. Nah jarang sekali ya teman-teman sekalian para konten kreator itu khususnya di peternakan entok itu berani membeli balik atau berani menjual kembali, karena memang di Medan itu permintaannya sangat tinggi dan saya juga tidak bisa hanya dengan mitra-mitra ini saja karena memang bahannya kurang. Jadi kita peternak, agen dan juga pemasaran ataupun konsumen itu semua saling membutuhkan. Jadi kita nggak boleh saya mentang-mentang populasi kandangnya banyak kita saya mau jual sendirilah, nggak perlu saya agen-agen tuh katanya. Ada juga kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi nggak perlu agen tuh nggak bisa juga teman-teman sekalian. Jadi siapa yang mau membeli entok kita ini? Maksudnya kalau skala kita membesarkan 200 ekor, kalau nggak dipanen sekali semua kan istilahnya uangnya kan nggak nampak gitu loh, sedikit kurang maksimal. Jadi kalau hanya pembeli-pembeli kampung atau peternak kecil itu yang membeli ya paling banyak itu 20 ekor basor kalau mereka mau nampung 30-50 ekor. Kalau skala kita 200 ekor kan nggak ada teman-teman sekalian. Jadi kita harus benar-benar kerjasama dalam proses pemasaran. Jadi pemasarannya kita harus satu tempat dan sekali bongkar. Jadi hitung-hitungannya masuk teman-teman sekalian. Kalau Allah dipanen cuman misalnya kita punya 200 ekor pembesaran, yang dipanen cuma 50 ekor dulu, nanti minggu depan 50 ekor lagi, nyicil dia istilahnya, nyicil tunggu habis yang ada di agen-agen itu kan nggak mungkin teman-teman sekalian. Proses makannya kan tetap jalan, nanti 200 ekor nanti kurang 50, kita tetap memberi makan 150 ekor lagi terus menerus, kan biaya kos pakan semakin tinggi. Jadi alangkah baiknya teman-teman sekalian kita ini saling berkolaborasi, saling kerjasama, mau itu peternak dan juga agen juga tidak boleh terlalu banyak mengambil keuntungan dari peternak. Berilah harga yang terbaik untuk para peternak, dan peternak juga tidak boleh terlalu tinggi juga dalam proses penjualan di kandangnya, harus standar sesuai pasaran yang ada teman-teman sekalian. Oke, saya rasa paham penjelasan saya dari kandang channel Entok Medan. Jangan lupa teman-teman sekalian di like, komen, dan subscribe YouTube channel Entok Medan agar saya semakin rajin dalam proses pembuatan video dan juga mereview kandang-kandang entok yang ada di Kota Medan. Sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.